Baik, selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan materi tentang variabel acak ya, variabel acak distribusi binomialnya. Nah, kemarin kita baru belajar variabel diskritnya ya, variabel acak diskritnya. Sekarang kita menentukan peluangnya ya. Variabel acak diskrit itu memiliki yang namanya peluang ya. Jadi, notasi dari peluangnya itu adalah fx ya. Fx sama dengan Px, P dalam kurung X besar sama dengan X. Ini adalah notasi peluang untuk variabel acak diskritnya. Ya. Nah, nanti bentuk penyajian peluangnya ini ada 3 cara ya. Nah, untuk menyajikan peluang ya. Ini menyajikan peluangnya ada 3 cara, yaitu dengan cara tabel, atau dengan cara grafik, atau dengan cara fungsi ya. Ada 3 cara penyajian ya. Nanti tergantung persoalan. Nah, distribusi peluang itu juga disebut yang namanya distribusi probabilitas, fungsi peluang, atau fungsi probabilitas. Kalian bisa cek di halaman 76 ya, bagian tulisan yang paling belakang, yang paling bawah ya, di bagian sub 1 distribusi peluang variabel acak diskrit. Jadi distribusi peluang itu juga nama lainnya atau istilah lainnya itu adalah distribusi probabilitas, fungsi peluang, atau juga fungsi probabilitas. Oke. Nah, di sini Ibu langsung ke contoh saja ya. Jadi contohnya kalian juga bisa lihat di halaman 76 ya. Jadi di sana Doni melakukan pelemparan sebuah dadu. Nah, sekarang variabel X menyatakan mata dadu yang muncul ya, mata dadu yang muncul. Nah, sekarang kalian disuruh sajikan distribusi peluang. Ibu singkat dengan distribusi peluang DP variabel FA. Distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, kemudian grafik, dan juga fungsi. Nah, untuk menjawabnya ini kalian kan disuruh nyarinya peluang ya, bukan dalam bentuk variabel acak seperti kemarin saja, bukan anggotanya saja seperti ini. Ini kan anggotanya saja yang ini kan, ya anggotanya saja. Nah, sekarang di sini bukan anggota lagi, tetapi kalian mencari peluangnya juga seperti itu ya. Oke, di sini kalian nyari peluangnya, berarti untuk menjawabnya kalian jawab dulu seperti kemarin. Ya, jadi apa yang ingin dicari? Kalian misalkan ya. Misalkan X itu menyatakan, nah, soalnya apa? Mata dadu yang muncul ya. X itu menyatakan mata dadu yang muncul. Nah, kemudian berarti ini dapat dinyatakan sebagai, nah, mata dadu yang muncul dari sebuah dadu itu kan mungkin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita harus mencari peluang masing-masing mata dadunya ya. Misalkan di sini peluang diperoleh mata dadu 1 gitu ya. Sesuai dengan notasinya, jadi Fx sama dengan Px sama dengan X, berarti X-nya itu nih anggotanya ya. Anggota dari variabel acak kita lambangkan dengan X kecil ya. Sehingga cara penulisannya di sini adalah, karena 1 itu anggotanya, berarti F1 sama dengan P besar sama dengan X variabel acak untuk 1. Nah, berapa ini peluang untuk 1? Kalian bisa lihat satunya ada berapa? Satunya kan ada 1. Berarti NA-nya 1 per NS. Totalnya ada berapa ini? Oh, ternyata NS-nya ada 6. Maka 1 per 6. Itu ya. Kemudian cari lagi misalkan untuk F2. Ya, F2
ya, diperolehnya mata dadu 2. Itu berarti F2 sama dengan PX dengan anggotanya 2. Nah, anggotanya 2 cuma ada 1 ya, juga 1 per totalnya ada 6 ya. Begitu seterusnya ya, kalian bisa lihat di situ di halaman 76 ya. Jadi mungkin Ibu buatkan hasilnya saja di sini ya. Ntar Ibu hapus dulu yang ini. Jadi Ibu akan buat hasilnya saja di sini. Jadi di sini misalkan yang 3 juga 1/6. Kemudian yang 4 juga 1/6. Semua 1/6 karena semuanya masing-masingnya ada 1 ya. Kemudian yang 5 juga 1/6. Dan yang 6 juga 1/6. Nah, kalian bisa mengecek di sini. Karena keseluruhan ditanya, ini ya. Jadi keseluruhan ditanya 1/6 ya, 1/6 sampai dengan yang ke-6 1/6 ya. Ini, jadi kalian bisa lihat di sini rangkumannya. Ada 1/6, ada 6 kali 1/6-nya. Nah, sehingga ketika kalian menjumlahkan itu ya, ketika kalian menjumlahkan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sebanyak 6 kali, itu akan menghasilkan angka 1 sesuai ya. Sorry, ini aktif dia ya, sorry. Nah, jadi 1/6 tambah 1/6 itu hasilnya berapa? Sampai dengan 6 kali ya, hasilnya 1 ya. Sesuai dengan syarat peluang ya, maksimal nilainya 1. Dah. Nah, kemudian kita akan menyajikan hasil-hasil ini dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel, grafik ataupun fungsi. Nah, misalkan yang pertama dalam bentuk tabel ya. Misalkan yang pertama dalam bentuk tabel itu kita bisa buat X-nya dulu ya. Mungkin Ibu akan buatkan saja tabelnya. Ini untuk X. X-nya berapa anggotanya? Kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke bawah. Nah, jadi ini X. X-nya ada 1, 2, 3, 4. Sorry. Ada 4, 5, dan 6. Nah, sekarang untuk Fx-nya. Fx-nya kan kalian sudah cari kan? Pakai F kecil ya. Fx-nya kan kalian sudah cari. Itu nilainya semua 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 dan seterusnya. Seperti itu. Ya, itu penyajian dalam bentuk tabel. Nah, selain dalam bentuk tabel, kalian juga bisa menyajikannya dalam bentuk grafik ya. Nah, misalkan kalian dalam bentuk grafik, mungkin Ibu gambarkan. Nah, dalam bentuk grafik ini kan fx itu juga sama dengan y kan, di suatu fungsi ya. Jadi dia nanti letaknya itu di sumbu y. Dah. Kemudian x-nya itu letaknya di sumbu horizontal. Nah, jadi kalian silakan buat koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius. Ini sumbu x, kemudian ini sumbu y-nya itu fx ya. Nah, kemudian kalian kan x-nya itu ada angka 1 sampai angka 6 ya. Jadi sini kalian isi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian y-nya semua sama nilainya. Ya udah, kita hanya meletakkan satu titik aja 1/6. 1 dengan 1/6 silakan kalian buat ininya. Buat diagramnya. 2-nya juga sama. Ini kebetulan sama semua ya. 1/6 semua, kebetulan. Karena tidak selalu sama, bisa saja dia nilainya berbeda ya. Nah, jadi dalam bentuk grafik seperti ini. Kemudian bagaimana dengan dalam bentuk fungsi ya? Dalam bentuk fungsi. Nah, untuk dalam bentuk fungsinya ya. Misalkan fx-nya, itu kan fx-nya semua 1/6 ya. Semua 1/6 untuk x-nya berapa gitu. Jadi 1/6-nya itu kan ada 6 ya. 1/6 itu untuk x-nya sama dengan 1, 1/6 x-nya sama dengan 2, 1/6 x-nya sama dengan 3,
1/6, X-nya sama dengan 4, dan seterusnya ya, seperti halaman 76. Nah, untuk mempersingkat, kalian bisa singkat seperti ini. Ya, jadi fx-nya itu dibagi menjadi 2. Ya. Dia 1/6 ketika nilai x-nya berapa saja. Nah, itu ketika nilai x-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi dia tidak bernilai atau bernilai 0 ketika itu untuk x yang lain gitu. 1/6 itu hanya untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 0 untuk yang lainnya, seperti itu. Dah, itu contoh untuk peluang variabel acak diskrit ya. Nah, untuk yang contoh soal nomor 2 mungkin Ibu akan jelaskan juga ya. Kalian perhatikan di sana halaman 77 ya. Contoh soal nomor 2, sekeping uang logam. Sekeping uang logam itu dilemparkan 3 kali ya, dilemparkan 3 kali. Nah, variabel acak X, variabel acak X itu menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Banyak sisi angka yang muncul. Jadi sisi angka yang dipertanyakan di sini. Nah, sekarang sajikan peluang X dengan bentuk tabel, kemudian grafik dan juga fungsi. Ya. Nah, untuk menyajikan ini sama seperti yang tadi, kita harus mengadakan permisalan dulu ya, untuk memisalkan variabel acak X-nya ya. Nah, misalkan X itu adalah apa? X itu menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Kalian harus tetap memisalkan di sini. Banyak sisi angka yang muncul. Nah, kemudian kalian sajikan. Dia dinyatakan berapa saja. Nah, agar kalian tidak bingung, kalian bisa menggunakan tabel ya. Menggunakan tabel, misalkan Ibu buat di tempat lain mungkin ya. Nah, jadi untuk 3 kali pelemparan ya, untuk 3 kali pelemparan. Untuk 3 kali pelemparan, karena sekeping uang logam dilempar 3 kali tadi. Misalkan pelemparan 1, lemparan 1, dan lemparan 2. Sama seperti melemparkan 3 keping uang logam ya. Jadi ini kita gunakan percobaan 2 kali ditambah 1 kali. Jadi kalian harus cari dulu hasil 2 kali percobaan, baru nanti dikombinasikan lagi dengan lemparan lagi sekali. Jadi lemparan pertama angka gambar, pelemparan kedua angka gambar. Pelemparan kedua juga memungkinkan hasilnya kan angka gambar. Nah, berarti di sini hasilnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, ini kan pelemparan baru 2 kali nih, berarti karena lemparan 1 dan pelemparan kedua. Nah, sekarang hasil pelemparan 2 kali ini kita kombinasikan lagi. Ini 2 kali pelemparan. Kita kombinasikan lagi dengan 1 kali pelemparan. Lemparan ketiga berarti ya. Lemparan ketiga. 2 kali pelemparan itu kan munculnya AA, AG, GA, dan GG. Nah, untuk lemparan ketiga kan hanya A atau G. Nah, kalian pasang-pasangkan lagi di sini. Ya. Hasilnya itu adalah A-nya 3 kali, AAG, kemudian AGA, kemudian AGG, kemudian GAA, kemudian GAG, kemudian GGA, dan GGG. Nah, dari sini kalian sudah tahu ya hasil yang mungkin muncul. Berarti ada nggak di sini kan kita mau mencari X-nya itu adalah banyak sisi angka yang muncul. Ada nggak sisi angka yang 0? Sama sekali tidak muncul. Ada, yaitu ini ya. Di bagian G, 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 G. Nah, ada nggak yang 1? Ada. Ada nggak yang 2? Ada juga. Ada nggak yang 3? Ada juga. Berarti
hasil yang di sini itu kita tulis variabel acaknya itu adalah X sama dengan, tadi kan ada yang 0 ya angkanya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Jadi untuk angka yang 0 sama sekali tidak muncul angka, berarti yang ini ya, yang ini sama sekali tidak muncul angka. Ini yang menyebabkan dia angkanya 0. Ada nggak yang muncul 1? Ada. Ini, kemudian juga ini. Ada nggak yang 2? Ada. Ini, dan ada yang 3. Jadi variabel acaknya itu 0, 1, 2, 3. Nah, bagaimana dengan peluangnya? Nah, kita sajikan langsung ya dengan menggunakan tabel misalkan. Nah, pertama kita menggunakan tabel. Seperti biasa, ini X, ini Fx. Ya. Jadi ketika kalian menjumlahkan hasil Fx-nya itu nilainya harus 1. Kalau nggak 1 berarti kalian ada kesalahan di sana menentukan peluangnya ya. X-nya 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. X itu apa? Banyak sisi angka ya. Nah, sekarang kan 0. Berapa kali itu tidak muncul sama sekali angka? Oh, ternyata tidak muncul sama sekali angka hanya sekali, bukan 0 per total ya. Jadi ini G itu muncul 1 kali ya. Sama sekali tidak ada angka. 1 dari berapa totalnya? Ini ada 4 ke samping, 2 ke bawah, jadi 8. Sehingga nanti di sini hasil dari ketika dia 0 itu hasilnya adalah 1 per 8 ya. Hasilnya 1 per 8. Kemudian bagaimana dengan sisi angka 1? 1 kali sisi angka yang muncul, bukan 1 per 8, tetapi kalian bisa lihat di sini 1 kali angka ini 1, 2, 3 ya. Jadi otomatis hasil yang di sini itu adalah bukan 1 per 8 tapi 3 per 8 karena 3 tadi gitu. Sekarang kalau 2 berarti sisi angkanya ada 2. Sisi angka ada 2. Kalian bisa lihat di sini yang 2 kali angkanya ini 1, 2, 3. Ada 3 juga. Berarti hasilnya itu adalah 3 per 8 gitu. Kemudian sisi angka 3 kali muncul. Nah, yang ada angkanya hanya 3 kan cuma 1 kali, ini saja ya. Berarti peluangnya itu 1 per 8 ya. 1 per 8. Sehingga jika kalian jumlahkan ini ya, hasilnya pasti 1. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 per 8. Ini hasilnya 8 per 8 hasilnya 1 gitu. Jadi kalau misalnya kalian tetap menggunakan 111 kan 4 per 8 jadinya. Jadi salah dia. Dah. Seperti itu untuk penggunaan tabelnya. Nah, sekarang bagaimana dengan penggunaan ininya, grafiknya ya. Untuk grafiknya ya. Untuk grafiknya seperti tadi ya. Kita gunakan di sini fx, nanti untuk vertikalnya, ini untuk grafik ya. Ini untuk x-nya. Kemudian ini untuk fx. Nah, untuk nilai x-nya kan tadi 0. Nih 0 di sini kan pas 0. Kemudian 1, 2 dan 3. Kalau 0 nilainya 1/8. Nah, kemudian kita lihat untuk FY-nya itu kan ada 1/8 sama 3/8. Kita letakkan sesuai dengan sumbu koordinat. 1/8 kan di sini, 3/8 kan di atas ya. Jangan 2 kali dibuat 3/8-nya, cukup 1 kali, 1/8 juga cukup sekali. Nah, untuk yang 0 ya, 0 ini juga bisa kalian taruh di sini ya, biar lebih terlihat ya. Jadi boleh kalian taruh di sana ya. Jadi 0-nya kamu taruh di sini juga bisa. Nah, untuk yang 1/8 itu 0 itu 1/8 tadi hasilnya. Kemudian kalau yang 2 itu 3/8. Yang 2 3/8. Sorry, yang 1 maksudnya. Yang 2 juga 3/8. Dan yang ketiga 1/8 ya. Nah, seperti itu grafiknya ya. Mungkin kurang bagus ya, nanti silakan kalian gambar dengan bagus. Kemudian
Bagaimana dengan fungsi? Ya, menampilkannya dengan fungsi. Di sini dibagi dibagi 3 maksudnya. Jadi fx sama dengan, ada dia bernilai 0, bernilai 1/8, bernilai 3/8. Nah, bernilai 1/8 itu sesuai dengan grafiknya kan ketika x-nya 0 sama 3 aja. Berarti sini x-nya 0 dan 3. Bernilai 3/8 ketika x-nya 1 dan 2. Ini pakai dan ya. Nah, bernilai 0 ketika kapan? Untuk x yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi silakan kalian kerjakan. Ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham ya, kalian bisa tanyakan ke ibu. Nanti kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Ya, sekian dan terima kasih.